Sebenarnya dari iklan-iklan itu bagus yang mana sih gitu ya? Apakah iklan toko, apakah iklan pencarian, atau iklan serupa? Apakah kita hanya akan menggunakan iklan pencarian luas atau hanya akan menggunakan iklan pencarian spesifik atau keduanya? Apakah kita pakai iklan pencarian otomatis atau manual? Apakah nyala terus atau hidup mati atau dinamis atau tetap anggarannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dalam channel ini, channel yang membahas tentang tutorial cara membuat produk, tips jualan, dan edukasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai tips berjualan di Shopee. Kita akan membahas mengenai iklan ya, bagaimana strategi beriklan agar tidak boncos dan meningkatkan penjualan dengan iklan. Sebelum kita membahas bagaimana sih strategi atau cara beriklan dan praktek, kita nanti sama-sama akan praktek cara beriklan untuk meningkatkan penjualan dan profit atau keuntungan. Kita akan bahas dulu sekilas ya, seluk-beluk iklan ya, sekilas dulu. Kita pahami apa itu iklan, macam-macam iklan, tujuan iklan, agar ketika kita coba praktek ya itu lebih gampang ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan iklan, kita flashback dulu sedikit ke belakang ya. Jadi kemarin kita sudah membahas bagaimana cara meningkatkan penjualan dengan cara organik ya. Bagaimana dengan cara organik itu produk kita bisa naik ke urutan atas sehingga dapat lebih mudah ditemukan customer ya. Nah, kalau sudah ditemukan customer, jadi kan kemarin kita sudah belajar singkat ya, pola dasar jualan di Shopee berdasarkan perilaku customer ya. Bagaimana customer mencari produk, kemudian customer menemukan produk kita ketika mencari produk yang akan dibelinya dan menemukan produk kita gitu ya. Nah, jadi salah satu tujuan iklan ya tentunya agar produk kita itu naik ke urutan atas sehingga produk kita itu bisa ditemukan oleh customer ya. Kalau produk kita tidak naik ke urutan atas, tidak tampil ketika dicari customer ya bagaimana mungkin akan diklik, terus bagaimana mungkin akan ada penjualan ya. Jadi bagaimana produk kita bisa naik ke urutan atas sehingga ditemukan oleh customer kan ada dengan cara organik, ada juga dengan iklan. Kemarin yang cara organik sudah kita bahas tuntas ya, ada 4 cara. Ini silakan kawan-kawan yang belum lihat dilihat, karena ini juga lumayan powerful ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah bagaimana produk kita bisa mudah ditemukan customer, artinya bisa naik ke urutan atas dengan melalui iklan ya. Nah, karena kita sudah masuk di iklan, kita tidak hanya akan membahas bagaimana produk kita bisa mudah ditemukan customer setelah kita iklankan, tapi juga bagaimana tips untuk meningkatkan penjualan dengan iklan ya. Nah, pembahasan iklan kali ini mungkin akan agak panjang ya, jadi kita akan bahas dulu seluk-beluk iklan ya. Kita pahami dulu apa itu iklan, tujuan iklan, jenis-jenis iklan. Kemudian baru kita akan bahas tentang bagaimana strateginya agar iklan kita itu minim tapi hasilnya maksimal. Dan kita nanti akan praktek sama-sama ya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Sebelum kita bahas tuntas tentang iklan, kita perlu ingat beberapa poin berikut ini ya. Oke, yang pertama perlu diingat adalah apa sih sebenarnya tujuan kita beriklan ya. Tujuan kita beriklan adalah benar bahwa fungsi iklan itu untuk meningkatkan visibilitas atau tingkat produk kita tampil dapat dilihat oleh para calon pembeli. Namun, ya, pada akhirnya, ya, tujuan kita beriklan adalah meningkatkan penjualan dan keuntungan. Namun, iklan hanyalah iklan. Terjadinya penjualan dipengaruhi oleh banyak faktor, ya. Jadi di sini yang akan kita tekankan pada pembahasan kali ini itu ya iklan untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan ya. Kalau hanya untuk meningkatkan visibilitas atau bagaimana produk kita bisa mudah ditemukan customer itu gampang kalau dengan iklan ya. Tetapi pada akhirnya kan tujuan kita beriklan ya meningkatkan keuntungan ya. Mungkin kawan-kawan sudah melihat beberapa video lain tentang iklan di YouTube ya. Ada iklan dibagi beberapa, tergantung tujuannya, apakah untuk kesadaran merek, apakah untuk agar lebih banyak dilihat atau apapun itu. Tetapi kita akan fokus di pada akhirnya tujuan kita beriklan yang meningkatkan keuntungan. Bagaimana dengan biaya sekecil-kecilnya
bisa mendatangkan penjualan lebih banyak dan keuntungan seperti itu. Jadi sebelum kita bahas tentang strategi beriklan, kita pahami dulu seluk-beluk iklan ya. Ini sekilas saja, kalau seluk-beluknya saya kira kawan-kawan sudah banyak yang tahu, tapi kita ingat kembali agar nanti ketika kita bahas strateginya dan praktek kita sama-sama nanti lebih mudah ya. Jadi kan perlu diingat kembali bagaimana pembelian itu bisa terjadi melalui iklan ya. Jadi kan kalau kita sudah mengiklankan suatu produk, tujuannya kan produk kita naik ke urutan atas. Nah, kalau sudah naik ke urutan atas itu artinya kan mudah ditemukan oleh customer ketika dia melakukan pencarian di halaman pencarian Shopee ini misalnya ya. Nah, ketika dia mengetik sesuatu di sini, misalnya baju anak gitu ya. Nah, tujuan kita beriklan kan agar produk kita itu naik ke urutan atas ini ya, dengan ini ad artinya ini dia naik ke urutan atas dengan iklan ya. Tujuan kita kan itu, sehingga kalau sudah naik di urutan atas ini kan artinya ya kemungkinan untuk diklik itu lebih besar ya. Jadi setelah produknya diklik, kemudian produk dibeli. Artinya tugas iklan itu adalah ini, meningkatkan ke urutan atas ya, sehingga memperbesar kemungkinan untuk diklik dan dibeli. Oke. Baik, kita pahami dulu seluk-beluk iklan bentar ya, kalau ini nggak lama-lama, agar nanti ketika kita bahas strateginya dan praktek sama-sama itu lebih mudah lah, lebih paham. Nah, sebenarnya apa itu iklan Shopee ya? Iklan Shopee merupakan cara berbayar untuk menampilkan produk atau toko ke pengunjung Shopee yang relevan dengan produk kita, atau dengan kata lain meningkatkan visibilitas produk ya. Jadi tujuannya ya hanya untuk menampilkan produk kita ke lebih banyak pengunjung ya. Nah, untuk naik ke urutan atas dan terjadinya penjualan itu hal lain ya, ada faktor-faktor lain yang harus kita penuhi begitu. Gampangnya ya iklan Shopee itu ya kayak iklan pada umumnya ya. Kita membayar sejumlah harga ke Shopee, meminta agar produk kita diiklankan, ditampilkan ke pengunjung Shopee ya. Tentunya ya tergantung dengan anggaran kita dan keinginan kita ya, seperti lumrahnya iklan di media cetak maupun media elektronik ya. Berapa kita mau membayar, jam berapa mau kita tampilkan misalnya, di mana mau kita tampilkan misalnya, seperti itu ya. Jadi intinya ya hanya untuk menampilkan produk kita ke banyak-banyak pengunjung dengan cara berbayar ya, bukan dengan cara organik ya. Oke. Setelah kita tahu apa itu iklan, kita perlu juga mengetahui jenis-jenis iklan. Apa tujuan kita mengetahui jenis-jenis iklan? Agar kita tidak salah dalam memilih jenis iklan yang mana yang akan kita gunakan. Khususnya untuk toko baru atau produk baru, kita perlu memilih iklan mana yang akan kita pakai dulu, agar kita itu tidak boncos, agar kita itu tepat dalam menggunakan iklan itu lebih bijak gitu ya. Apalagi kalau anggaran untuk iklan kita minim, jadi kita perlu tidak semua harus kita pakai dulu, tapi kita pilih dulu mana yang sesuai dengan produk kita, mana yang sesuai dengan toko kita. Baik, jenis-jenis iklan ada iklan otomatis, ada iklan pencarian, ada iklan serupa, ada iklan halaman strategis, dan ada iklan live. Nah, iklan otomatis itu yang seperti apa? Ini kita coba masuk ke Seller Center, kita ke iklan Shopee, terus kita buat iklan baru. Nah, di sini paling atas ini ada iklan produk otomatis ya. Ini iklan produk otomatis, kita klik. Ya udah, ini otomatis. Kita tinggal atur modalnya dan periodenya. Untuk kita tidak susah-susah mengatur kata kunci, kata pencarian, atau apapun itu, ya sudah, kita tinggal menyerahkan ke Shopee yang akan mengatur kinerjanya. Berikutnya iklan pencarian. Iklan pencarian ada iklan pencarian toko dan iklan pencarian produk. Nah, untuk iklan pencarian produk sendiri ada iklan produk dengan kata kunci otomatis dan manual, dan ada dengan kata kunci luas atau spesifik ya. Nah, iklan toko itu apa? Iklan toko itu yaitu cara untuk menampilkan
toko kita yang kita tampilkan toko ya, agar tampil di urutan atas halaman pencarian ya. Dengan kata kunci atau kata pencarian tertentu yang kita tentukan, ketika pengunjung mengetikkan kata kunci atau kata pencarian tersebut, nanti yang tampil adalah toko kita. Jadi toko yang tampil nih, prosesnya seperti ini ya. Buat iklan baru ya, di sini ada iklan pencarian. Nah, di sini ini yang kita pilih yang iklan pencarian toko ya. Nah, iklan pencarian toko ada juga nanti kan semua ada manual dan otomatis ya. Kalau otomatis ya kita serahkan ke Shopee, kita hanya atur modalnya dan waktunya. Nah, kalau untuk pengaturan manual ya kita yang atur kata pencarian. Misalnya kita punya toko namanya Pusat Baju Anak ya. Misalnya kita punya nama toko ini ya. Nama toko ini ya, terus kita atur kata pencariannya apa. Kata pencarian itu apa sih maksudnya? Kata pencarian itu ya kata yang diketik oleh pengunjung untuk mencari suatu produk ya. Misalnya kita tentukan baju anak, kemudian pusat baju anak. Misalnya ya ini kata pencarian yang di sini ya. Yang di sini kan tambah kata pencarian ini kita klik ya. Nah, di sini kita tambah kita ketikkan apa, baju anak misalnya ini. Nah, ini kan terus ini kita tambah, klik muncul di sini beserta anggaran dan tipe pencocokannya. Jadi ketika pengunjung mengetikkan kata kunci baju anak ini, nanti yang muncul itu toko kita di sini ya. Ini misalnya baju anak ya. Nah di sini nanti yang muncul ini iklan toko di sini ya. Di iklan toko itu yang atas ini. Ini kan halaman banner pencarian nih, halaman depan. Di sini ada ini iklan banner sih sebenarnya, tapi belum semua toko terbuka aksesnya. Kemudian di sini ada iklan toko. Di sini baru iklan produk. Nah, kalau iklan toko kan di sini ya. Seperti itu. Itu iklan toko. Ini kemudian yang kedua yaitu iklan produk. Iklan produk itu seperti halnya iklan toko, ada iklan produk dengan kata pencarian otomatis dan manual ya. Kalau iklan produk itu ketika customer mengetikkan kata kunci atau suatu kata pencarian di halaman pencarian, itu nanti yang tampil adalah produk-produk kita. Jadi ketika nanti mengetik ya, ketik baju anak ini, nanti di sini itu add ini yang tampil adalah produk-produk kita ya. Seperti apakah iklan pencarian produk itu? Kita buat iklan ya di sini. Iklan pencarian produk itu di sini ya. Ini kan ada tadi toko dan sekarang produk. Di sini ada nanti kata pencarian otomatis dan manual. Kalau kita pakai otomatis ya sudah, kita tidak usah susah-susah ngatur milih kata pencarian ini ya. Udah nanti otomatis Shopee yang memilihkan gitu ya, yang mengatur akan tampil ketika customer mengetikkan kata kunci apa, nanti otomatis Shopee yang milihin. Nah kalau kata iklan pencarian produk dan kata pencarian manual itu kita yang atur sendiri kata pencarian dan biayanya. Biaya itu biaya bitnya ya. Di sini misalnya ini kita matikan ya. Ini produk kita pilih dulu ya. Misalnya ini contoh konfirmasi. Udah. Ini kita tambah kata pencarian dan ini kita yang atur kata pencarian apa saja yang akan membuat produk kita itu ditampilkan oleh Shopee ya. Di sini tadi misalnya kita baju anak. Oke, baju anak ya. Ini kita tambah misalnya. Nah, ini kita atur bitnya atau harganya dan tipe pencariannya luas atau spesifik gitu ya. Ya, itu ada kata otomatis manual, iklan produk dengan kata pencarian otomatis dan manual. Kemudian iklan produk dengan kata pencarian luas dan spesifik ini tadi ya. Kalau kata pencarian luas itu artinya produk kita akan ditampilkan ke siapapun pengunjung yang mengetikkan kata kunci yang mengandung salah satu atau salah semua dari
kata kunci yang sudah kita tentukan ya. Misalnya kita mempunyai kata kunci 2 suku kata. Ketika pengunjung mengetikkan beberapa kata kunci yang mengandung salah satu atau salah semua kata kunci kita, meskipun tidak nyambung dengan produk kita ya, itu akan muncul. Mungkin bisa muncul produk kita. Contohnya seperti ini. Produk kita namanya baju anak bla 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 ya. Nah, kita menentukan kata pencariannya, ini contohnya satu aja lah ya. Kata pencarian yang kita tentukan itu baju anak. Tetapi ini kita setting luas ya di sini. Kita menggunakan ini kan ada luas, ada spesifik ya. Kita pilih yang luas. Nah, misalnya ketika pengunjung mencari baju pria. Baju pria. Ini juga bisa mungkin akan dimunculkan oleh Shopee. Kenapa? Karena mengandung salah satu unsur kata kunci yang sudah kita tentukan ya. Misalnya juga ada pengunjung mengetik susu anak ya. Ini juga mungkin produk kita ada kemungkinan ditampilkan karena mengandung salah satu unsur suku kata dari kata pencarian yang sudah kita tentukan. Nah, inilah yang dimaksud dengan iklan pencarian produk dengan kata pencarian luas ya. Artinya produk kita itu akan lebih luas ditampilkan ke pengunjung Shopee yang mungkin tidak sedang mencari produk kita gitu, sesuai produk kita, tidak sedang misalnya produk kita baju, tidak selalu ditampilkan baju, tapi yang mengandung kata baju atau anak itu akan ditampilkan ya. Jadi ini kata pencarian, makanya disebut kata pencarian luas. Kemudian ya iklan produk dengan kata kunci atau kata pencarian spesifik. Kalau ini kita atur kata pencariannya betul-betul spesifik. Produk kita akan muncul di halaman pencarian ketika pengunjung itu mengetikkan persis seperti dengan kata kunci yang sudah kita tentukan ya. Misalnya produk kita baju anak BBB ya. Terus kata pencarian kita baju anak. Nah, produk kita baru akan muncul di halaman pencarian kalau pengunjung misalnya mengetikkan kata baju anak. Kalau misalnya pengunjung mengetikkannya baju impor anak, ini tidak akan muncul meskipun mengandung kata baju anak, tapi di tengah-tengahnya ada impor. Nah, ini tidak akan masuk, tidak akan ditampilkan ketika kita akan menggunakan kata pencarian spesifik. Jadi benar-benar harus persis dari kiri ke kanan dan rangkaiannya baru akan ditampilkan. Itu kata pencarian spesifik ya. Jadi kata pencarian spesifik itu di sini ya maksudnya ya. Kita tentukan kata pencariannya atau kata kuncinya. Terus di sini ini di bawah ini ada luas dan spesifik. Ini yang dimaksud dengan iklan dengan kata pencarian spesifik seperti itu. Nah, berikutnya selain iklan toko, iklan produk, juga iklan produk, iklan serupa ya. Iklan serupa sama halnya seperti iklan toko dan iklan produk ya. Ada iklan serupa otomatis dan manual ya. Iklan serupa itu posisinya di sini ya. Oke, buat iklan baru. Nah, iklan serupa itu di sini ya. Ini kita klik misalnya. Nah, di sini ada otomatis dan ada manual. Kalau manual ya kita geser ini hijaunya ya. Nah, ini manual ya. Kalau otomatis ya sudah kita serahkan ke Shopee untuk mengaturnya ya. Nah, kalau manual ya kita atur produknya misalnya ini ya. Oke, kalau sudah produk sudah kita pilih, nah kita bisa menggunakan otomatis atau manual ya. Kita matikan otomatisnya. Manual itu artinya kita bisa atur ini harga bidnya ya, tampilnya berapa. Kalau ini mode dinamis itu artinya bisa naik turun bidnya sekitar 50% dari bid yang kita tentukan. Misalnya di sini 300 gitu ya. Kalau dinamis ya bisa nanti railnya itu 300 sampai 450 ya. Kemudian bisa kita atur mau tampilnya di mana, di rekomendasi atau di kamu mungkin juga suka ya. Ya, atur. Jadi kita bisa ngatur sendiri anggarannya, penempatannya itu ada di 2 tempat ya, di rekomendasi atau di kamu mungkin juga suka ya.
Kemudian target audience juga bisa diatur. Kalau ini belum semua seller terbuka ini aksesnya ya, hanya seller-seller tertentu. Oke, itu iklan produk serupa. Kemudian iklan halaman strategis ini tidak kita bahas karena tidak semua seller sudah terbuka aksesnya. Kemudian iklan live ya tentunya kita mengiklankan acara live kita kalau kita live streaming seperti itu. Ini juga nggak kita bahas lah karena tidak semua seller sudah melakukan live ya. Itu sekilas tentang apa itu iklan dan jenis-jenis iklan. Jadi semoga kawan-kawan paham dulu ya jenis-jenis iklan ini. Pentingnya apa sih mengetahui jenis-jenis iklan itu? Ya untuk menentukan jenis iklan yang mana yang cocok untuk produk kita. Di bawah nanti kan kita akan bahas strategi ya. Ya, jadi tidak semua itu produk itu cocok dengan iklan otomatis. Tidak semua produk itu cocok dengan iklan pencarian toko atau produk. Tidak semua produk itu cocok dengan iklan produk serupa ya. Semua tergantung karakteristik dan produk dan toko kita ya seperti itu. Nah, sebagai informasi kawan-kawan, jenis iklan ini adalah tampilan iklan untuk saat ini atau iklan tampilan lama ya. Nah, untuk beberapa seller, beberapa penjual mungkin tampilannya sudah berubah ke tampilan yang baru ya, seperti ini. Jenis tampilan iklan terbaru itu cuman ada iklan produk, iklan toko, iklan banner, iklan live ya. Tapi ini hanya tampilan ya. Intinya itu tetap iklan pencarian ya, tetap otomatis luas spesifik ada iklan serupa. Nah, yang berubah itu hanya tampilannya ya. Nah, makanya yang paling penting itu yang kita pahami ada pola dan strateginya ya. Kalau tampilan iklan itu kan mungkin berubah sewaktu-waktu ya oleh Shopee. Tetapi sebenarnya nyawanya cara kerjanya kan sama ya. Untuk tampilan iklan yang baru ini tidak kita bahas dulu, mungkin kita bahas di lain waktu ya, karena tidak semua seller sudah terbuka aksesnya untuk tampilan iklan yang baru. Oke, setelah kita pelajari pahami jenis-jenis iklan, berikutnya perlu penting juga kita ketahui di mana sih iklan-iklan yang jenis-jenis iklan tadi itu tampil. Agar apa? Agar kita tidak salah ketika memutuskan untuk menggunakan iklan yang mana ya. Nah, iklan pencarian munculnya ya di sini, di halaman pencarian ini ya. Ada iklan pencarian toko tadi munculnya di sini, iklan pencarian produk nampilnya di sini. Ini ya ada tulisan ads. Nah, ini berarti tampil di urutan atas karena iklan. Kalau ini enggak ada lambang ads-nya, artinya organik ya. Kalau iklan serupa tampilnya di mana? Tampilnya itu ada dua tadi pilihan ya. Ada produk rekomendasi dan kamu mungkin juga suka ya. Tampilnya di mana aja di beberapa tempat ini. Kalau lewat web PC memang tidak seperti di handphone ya. Ini misalnya yang pertama di beranda Shopee. Beranda Shopee itu mana? Di sini ya. Ini misalnya di halaman depan kita buka aplikasi Shopee. Itu nanti di bawah-bawah itu selain tampilan ada juga produk rekomendasi ya. Ini. Kemudian di halaman rincian produk. Halaman rincian produk itu maksudnya ya setelah kita mengklik produk di bawah itu, di bawah rincian produk yang kita klik. Ini misalnya ya. Ini saya klik baju ini. Nah, setelah ada rincian dan deskripsi itu nanti di bawahnya itu akan ditampilkan kamu mungkin juga suka dan rekomendasi ya. Kalau di tampilan handphone itu akan terlihat yang kamu mungkin juga suka dan rekomendasi ya. Ini kan produk-produk ini ditampilkan karena iklan nih, iklan ad karena mengiklankan produk serupa. Artinya produk ini menyerupai dengan produk ini baik foto, judul maupun deskripsi ya. Seperti itu. Itu kalau di keranjang saya juga begitu ya. Kalau kawan-kawan masuk di keranjang saya ya, tampilkan keranjang. Nah, ini kebetulan keranjang saya penuh ya. Kalau nggak penuh itu di paling bawah nanti di sini itu akan ditampilkan rekomendasi produk ya, dan produk kamu mungkin juga suka ya. Kemudian di rincian pesanan juga seperti itu, di bawah rincian pesanan, di bawah halaman pesanan saya juga akan ditampilkan dan setelah kita check out pembayaran itu begitu close pembayaran akan juga ditampilkan rekomendasi produk-produk rekomendasi dan produk-produk yang mungkin juga kamu suka. Itu iklan serupa. Kemudian kalau iklan toko di mana? Iklan pencarian toko ya tadi di paling atas ya. Di sini tadi di halaman pencarian ya. Ini misalnya saya cari baju anak.
Nah ini iklan toko ya, ad nih, ada lambang ad-nya. Iklan toko, kemudian iklan elemen strategis di beranda Shopee tampilnya, iklan live juga di beranda Shopee. Kemudian ini penting ya, tampilan iklan Shopee di situ maupun di aplikasi bisa berubah-ubah ya, tapi teman-teman nggak usah musing, fokus aja ke strategi bagaimana iklan murah ya. Maksudnya berubah-ubah itu seperti apa, seperti ini ya. Bisa jadi ad ini 2 baris ad, atau ad bisa jadi yang karena iklan tampil di sini dan di sini, misalnya di sini dan baris ketiga di sini dan paling bawah itu berubah-ubah. Itu nggak usah dipusingin ya. Yang penting bagaimana kita belajar strategi iklan murah, nggak boncos, itu aja. Oke, itu untuk jenis iklan dan tampilan iklan Shopee ya. Ini penting diketahui untuk menentukan iklan mana yang akan kita pakai ya, sesuai dengan karakteristik produk kita. Gitu ya kawan-kawan. Baik, kita lanjut. Nah, setelah kita tadi mengetahui apa sih tujuan iklan, apa itu jenis-jenis iklan dan tampilnya di mana, kita akan masuk ke pertanyaan yang jamak ditanyakan ya. Sebenarnya dari iklan-iklan itu bagus yang mana sih gitu ya. Artinya bagus yang mana itu dengan iklan yang kecil tapi mendatangkan keuntungan yang besar ya. Yang mana dari jenis-jenis iklan yang sudah kita bahas tadi itu yang harus kita pakai gitu ya. Nah, pada prinsipnya ya, semua iklan yang sudah kita bahas tadi itu bagus jika toko dan produk sudah jadi dan siap diiklankan ya. Toko atau produk sudah jadi dan siap diiklankan itu apa? Toko yang sudah terbentuk tingkat kepercayaannya. Artinya penjualannya sudah ada atau sudah ada ulasannya. Semakin banyak penjualan, semakin banyak ulasan rating dengan rating bagusnya, itu artinya produk sudah semakin siap untuk diiklankan ya. Mau pakai iklan yang mana itu semua bagus kalau produk sudah jadi ya. Nah, menjawab bagus yang mana, itu sebenarnya tiap produk itu punya karakteristik yang berbeda ya. Ada yang bagus diiklankan dengan iklan pencarian, ada yang lebih bagus diiklankan dengan serupa, ada yang bagus diiklankan dengan toko, beda-beda ya. Kita tidak bisa mengira-ngira lebih tepat atau lebih akurat itu jika kita tes dulu ya. Mana yang akan kita gunakan ya. Apakah iklan toko, apakah iklan pencarian atau iklan serupa. Apakah kita hanya akan menggunakan iklan pencarian luas atau hanya akan menggunakan iklan pencarian spesifik atau keduanya. Apakah kita pakai iklan pencarian otomatis atau manual. Apakah nyala terus atau hidup mati atau dinamis atau tetap anggarannya ya. Nah, sekarang kita coba bahas satu-satu ya, kita bandingkan agar kita nanti punya pertimbangan untuk memutuskan mana dulu yang akan kita gunakan iklannya. Yang pertama, iklan toko versus iklan pencarian versus iklan serupa ya. Cluenya adalah iklan toko itu bagus untuk toko atau merek yang sudah jadi dan reputasinya baik ya. Artinya ketika seseorang ini kan iklan toko misalnya ya. Artinya ketika seseorang klik ini kan masuk ke toko. Nah, kalau tokonya sudah jadi, sudah ratingnya banyak, penjualannya banyak, ini kan ini ya. Ini kan lebih meyakinkan ya. Nah, ini kemungkinan terjadinya penjualan kan lebih besar. Itu kalau iklan toko ya. Kemudian, untuk iklan pencarian itu bagus untuk apa? Untuk produk yang sudah bagus terjual secara organik ya. Tanpa iklan sebelumnya itu sudah ada penjualan. Ketika dihantam pakai iklan pencarian itu pasti hasilnya lebih ngegas, akan lebih bagus ketika diiklankan dengan iklan pencarian. Kemudian bagus untuk yang terjualnya dan reputasinya bagus ya. Nah, tapi kalau terjualnya dan ulasannya masih sedikit bagaimana? Itu kan yang sering kita tanyakan ya. Kalau yang ini itu 50-50 ya. Ini lebih bagus dites ya. Apakah dengan diiklankan sudah mampu atau belum? Kita tes, iklankan seminggu sampai sebulan, kita ambil kesimpulan layak atau belum untuk diiklankan ya, seperti itu. Kalau belum ya kita perbanyak dulu ulasannya gitu. Silahkan teman-teman pelajari cara memperbanyak ulasan di video ini ya. Oke. Kemudian clue berikutnya kawan-kawan ya. Kalau belum ada penjualan dan belum ada ulasan sama sekali, jangan dulu iklan. Udah. Ini jangan nekat ya, karena pasti boncos dan tidak bakal ada penjualan. Ya, kalau belum ada penjualan dan ulasan sama sekali ya. Kemudian iklan produk serupa itu bagus untuk
para produsen tangan pertama ya, para pemegang agen, bagus pakai iklan serupa karena harganya tentunya kan harganya termurah dibanding kompetitor di kategorinya, atau produk tersebut lebih eksklusif dari kompetitor di kategorinya. Artinya ketika seseorang mengklik di sini, ini misalnya ya, ini diklik itu di sini fotonya hampir sama dengan kita, kemudian di bawah ini ada produk kita ya, di bawah ini ada produk kita yang fotonya hampir sama dengan produk yang lebih murah, tentunya orang akan tergoda untuk mengklik yang ini ya, yang di bawahnya yang kita iklankan produk serupa. Itu kalau iklan produk serupa bagus untuk produsen tangan pertama ataupun penjual yang mempunyai produk yang harganya lebih murah dibanding kompetitor di kategorinya. Nah, lalu yang paling ideal yang mana antara iklan toko, iklan pencarian, dan iklan serupa? Yang paling ideal adalah gunakan semua iklan tersebut jika modal ada dan produk sudah mendukung. Artinya sudah mendukung itu ini tadi ya, sudah jadi dan sudah terbangun kepercayaannya. Nah, itu clue sebelum kita menentukan iklan mana yang akan kita pakai antara iklan toko, iklan pencarian, atau iklan serupa. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagus yang mana sih antara iklan pencarian luas dan iklan pencarian spesifik ya. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memperhatikan beberapa hal berikut ya. Yang pertama, bagus tidaknya itu tergantung karakteristik produk dan kata kunci yang dipilih. Misalnya kawan-kawan punya produk baju anak ya. Ini misal kawan-kawan punya produk baju anak. Nah, ini ketika diiklankan dengan kata kunci luas itu kurang bagus dan berpotensi boncos. Kenapa? Karena ketika kata kunci yang digunakan tidak pas, itu justru akan lari kemana-mana produk itu ya. Misalnya produknya baju anak, kawan-kawan menggunakan kata kunci baju atau baju anak, dan ketika ada pengunjung Shopee melakukan pencarian dengan kata kunci yang mengandung kata baju, itu punya kawan-kawan produknya akan muncul. Misalnya ada pengunjung mencari baju pria, mengetik baju pria ya, maka kemungkinan produk kawan-kawan juga akan ditampilkan. Kemudian ketika ada orang mengetik baju dewasa, maka produk kawan-kawan juga mungkin ditampilkan. Nah, setelah produk ditampilkan ada dua kemungkinan. Kemungkinan ya bisa diklik, hanya sekedar diklik ya, karena dia tidak sedang mencari itu, hanya penasaran, hanya ingin ngeklik. Ketika diklik tapi tidak dilanjutkan dengan pembelian, artinya sudah mengurangi deposit iklan kita. Yang pertama diklik tidak dibeli, yang kedua ditampilkan tapi tidak diklik ya, ini akan berpengaruh kepada CTR, click to ratio. Artinya produk sering ditampilkan Shopee tapi jarang yang ngeklik, lama-lama ini iklan akan semakin turun ke bawah, tidak lagi ditampilkan, tidak lagi sering ditampilkan, atau harga iklannya, bidnya itu akan semakin naik. Maka itulah produk ini kurang cocok jika diiklankan dengan kata pencarian luas. Contoh lain misalnya kawan-kawan jualan produk penghitam bodi motor. Terus kawan-kawan mengiklankan kata kunci luas dengan kata kunci motor. Ya. Maka ketika seseorang mencari lampu motor misalnya, terus ketika seseorang mencari pengkilap bodi motor, kemudian mencari yang berhubungan dengan kata kunci motor, itu akan muncul. Tapi produk ini ada kaitannya dengan perawatan motor. Nah, orang yang membutuhkan lampu motor, membutuhkan pengkilap bodi motor, ketika mencari produk tersebut tiba-tiba nyelip penghitam bodi motor punya kawan-kawan, ya kemungkinan juga bisa ngeklik, tertarik, dan beli ya, karena masih erat kaitannya dengan perawatan motor itu tadi. Maka bagus untuk diiklankan dengan kata kunci luas dengan kata kunci ini. Tapi kalau kata kunci yang digunakan adalah kata yang kedua, yaitu penghitam, maka ini tidak bagus nanti hasilnya. Kenapa? Karena ini bisa muncul ketika orang cari penghitam rambut, penghitam apa yang ya selain yang tidak ada kaitannya dengan motor. Jadi produk itu bisa bagus, bisa juga tidak diiklankan kata kunci luas, tergantung dari kata kunci yang
dipilih seperti itu ya. Kemudian clue yang kedua, iklan luas itu biasanya bagus untuk produk sejuta umat, produk daily, produk harian yang pasti dibutuhkan, dan produk yang sedang tren serta produk-produk receh biasanya. Artinya ketika produk itu muncul, ketika seseorang mencari produk tertentu tapi yang muncul bukan produk itu tapi muncul produk yang lain, tapi produk itu memang kebutuhan sehari-hari, sering dipakai, produk receh, misalnya tisu murah, sabun tapi murah, sabun cuci tapi murah, sabun piring tapi murah, itu kan kemungkinan diklik dan dibeli juga ada. Meskipun misalnya kita sedang cari baju, nyari baju tiba-tiba muncul produk tisu, produk apa, karena orang pemilik produk tisu itu memasang dengan kata kunci luas sehingga tiba-tiba muncul ketika kita nyari produk baju, ya ada kemungkinan klik dan dibeli karena tisu adalah produk yang tiap hari orang butuh, apalagi kalau harganya receh seperti itu. Nah, clue yang ketiga, kalau iklan pencarian spesifik itu bagus untuk yang organiknya dulu sudah bagus ya. Jadi tanpa diiklankan pun sebelumnya produk itu sudah bagus, terjualnya bagus secara organik. Maka ketika diiklankan dengan kata pencarian spesifik ya, itu semakin ngegas ya. Karena konversinya sudah bagus, dia akan sering berada di urutan atas ya. Kemungkinan berada di urutan atas itu lebih tinggi. Dan karena terjualnya sudah banyak, ulasannya sudah bagus, kemungkinan dikliknya juga bagus, kemungkinan dibelinya juga tinggi gitu. Kemudian iklan pencarian spesifik bagus juga untuk yang produk kita yang mampu bersaing dengan kata kunci yang dibidik ya. Baik itu harganya, jumlah terjualnya, reputasinya, kualitasnya maupun lokasi toko ya. Maksudnya seperti apa? Misalnya kawan-kawan jual baju anak tadi ya, baju anak ya. Terus kawan-kawan mengiklankan spesifik dengan kata baju anak kekinian misalnya. Oke. Terus kita cek di Shopee, di halaman pencarian. Baju anak kekinian. Baju anak kekinian. Oke. Terus kita cek. Nah, ketika diiklankan dan muncul nanti harganya di bawah harga ini atau mampu bersaing dengan harga ini, termasuk penjualannya ya, dan lokasinya biasanya sih Jabodetabek itu memang lebih unggul ya, karena ongkirnya biasanya lebih murah. Ketika jumlah terjual dan reputasinya itu mampu bersaing, itu bagus jika diiklankan spesifik ya, karena ketika muncul kemungkinan kliknya akan tinggi dan kemungkinan dibelinya checkoutnya juga tinggi seperti itu. Kemudian iklan luas bagus digunakan di awal untuk mencari kata kunci atau kata pencarian spesifik yang berpotensi. Nah, misalnya kawan-kawan jual baju anak ya, kemudian kawan-kawan pakai kata baju anak ini ya, kemudian diiklankan luas, nanti datanya setelah diiklankan kita download ya. Ini kan bisa download ya. Ini sudah diiklankan, ini masuk ke iklan, ini kita pilih. Ini misalnya yang sudah kita iklankan ya. Kita klik. Nah, ini kan bisa di-download ya. Di-download. Nah, ini kita download misalnya. Ini periodenya dipilih, ini kita download, sudah kita download. Kita buka kan. Nah, di sini kan akan kelihatan kata kunci yang digunakan oleh orang untuk menemukan produk kita itu apa aja nih ya. Nah, ini kan nanti bisa dipilih mana yang menghasilkan penjualan, mana yang menghasilkan konversi, mana yang ya. Jadi iklan luas bagus digunakan di awal untuk mencari kata kunci spesifik yang akan kita iklankan spesifik nantinya ya. Seperti itu. Kemudian clue yang terakhir yaitu iklan luas bagus untuk membangkitkan hantu klik. Apa itu hantu klik? Manfaatnya sudah kita bahas di video ini ya. Oke. Kemudian bagus yang mana antara iklan otomatis atau manual ya? Ya tentunya ya kalau menurut saya ya bagus yang manual ya. Karena apa? Karena bisa kita tentukan anggarannya, kata kuncinya. Kemudian yang paling penting datanya itu bisa dianalisis, kata kunci mana yang bagus ya, jam berapa bagus ya,
seperti itu. Bisa kita kita baca datanya untuk menentukan langkah berikutnya. Kemudian iklan serupa otomatis atau manual, sebenarnya sih bagus yang manual ya, cuman karena ini belum semua aksesnya dibuka untuk seller, ya kita gunakan yang ada aja ya. Kemudian bagusnya nyala terus atau hidup mati, ya tentunya nyala terus ya. Kita kan nggak bisa tahu jam-jam berapa saja orang itu punya duit, orang itu hatinya sedang plong untuk belanja, kan kita nggak tahu ya. Maka sebaiknya nyala terus. Kalau nyala terus, ketika kita download, kita ambil datanya juga kita bisa baca ya. Kemudian baiknya dinamisnya dihidupin atau matiin saja. Kalau ini sih, kalau saya hidupin aja ya, toh kan selisihnya paling maksimal 50% ya. Misalnya bitnya kita tentukan 200, itu kalau naik ke atas ya paling 250, 300 ya paling banter, atau kalau turun ya di 150, 100 gitu ya. Contoh itu maksudnya yang dinamis itu bitnya bisa naik turun sekitar 50% dari bit yang telah kita tentukan. Oke, itu sekilas tentang iklan ya, tujuan iklan, jenis-jenis iklan, tampilnya di mana, bagus yang mana, clue-nya kita akan menggunakan yang mana, itu tadi sekilas sudah kita bahas. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai bagaimana strateginya dalam kita membuat iklan agar biayanya minimal dengan biaya kecil tetapi hasilnya maksimal. Bagaimana kita iklan agar kita tidak boncos ya. Kalau hanya untuk iklan menaikkan produk ke urutan atas itu kan sebenarnya gampang ya. Atau kita ingin menampilkan produk kita ke banyak-banyak customer itu kan gampang sebenarnya. Kalau ingin menampilkan produk ke banyak-banyak customer ya tinggal kita pakai iklan otomatis. Kalau mau produk kita naik ke urutan atas ya kita tinggal ikutin biaya rekomendasi Shopee yang sekarang naudzubillah ya bisa sampai ribuan, bahkan di atas 10.000 per klik, satu klik ya. Nah itu kan gampang kalau hanya untuk menaikkan ke urutan atas. Tetapi sekali lagi tujuan kita iklan kan ya selain produk kita tampil di urutan atas, penjualan meningkat, tapi kan marginnya gede. Itu yang kita harapkan ya. Nah jadi di sini kita akan bahas bagaimana strategi beriklan agar tidak boncos dan bagaimana meningkatkan penjualan dengan iklan. Nah, karena ini sudah terlalu panjang, akan kita sambung di video selanjutnya.